Siang semuanya, perkenalkan saya Yolanda Oktafitri. Hari ini saya bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya BIMTEK pada hari ini tanggal 20 Mei 2024. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu BIMTEK Pelatihan Parafrase untuk Pencegahan Plagiasi pada Artikel Ilmiah. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Bapak Dwi Fajar SOS MM, dan juga peserta BIMTEK, dosen-dosen Politeknik Pelayaran Banten yang berbahagia. Sebelum masuk ke acara inti, izinkanlah saya membaca CV dari Bapak Dwi Fajar Saputra. Bapak Dwi Fajar Saputra SOS MM, biasa dipanggil Bapak Dudu. Ya, izin Bapak betul. Silakan Ibu. Bapak Dudu adalah Bapak Dudu adalah alumni dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Vkom Unpad. Kemudian kesehariannya merupakan seorang dosen program studi sains informasi yang fokus terhadap teknologi informasi di bidang dokumentasi dan informasi. Memiliki pemahaman antara lain digital library, sistem manajemen jurnal, dan portal library. Pengalaman dalam bahasa pemrogramannya yaitu Laravel, JavaScript, dan database manajemen sistem. Saat ini sedang fokus mengenai teknologi web, open data, dan indeksasi. Kedepannya memiliki cita-cita ingin mendukung terbentuknya ekosistem sumber informasi yang berkualitas dan mudah didapatkan. Bapak Dudu ini pernah mengenyam pendidikan sarjana di Ilmu Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian S2-nya di jurusan manajemen di Universitas Mercu Buana. Wah, ini CV-nya kalau saya baca semua bisa 2 SKS ya Bapak, izin. Saya pilih beberapa saja ya Pak ya. Tahun 2023 pernah ikut peningkatan kompetensi pustakawan di Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian pelatihan akreditasi jurnal nasional di FITK UIN Jakarta. Pernah juga menjadi dosen tamu desain dan konstruksi portal sistem informasi di Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu. Selanjutnya pengalaman internasionalnya di perusahaan DOAJ Associate Editor Asia. Kemudian pengalaman kerjanya pernah di Binus University sebagai senior librarian, kemudian di Surya University sebagai Head of Library, kemudian di LPPM UPN Veteran Jakarta sebagai subbagian data dan informasi, dan sekarang sebagai dosen tetap di program studi sains informasi di FISIP. Kemudian pengalaman organisasinya sebagai Ketua Komisi 1 FPPTI DKI Jakarta. Publikasi artikel ilmiahnya yang ada 10, saya bacakan 2 ya Bapak, izin. Agregator sebagai alat pengembangan koleksi perpustakaan berbasis website Pustakaloka Sinta 4. Kemudian Strategies for Building Literacy Defenses, Responding to Hoax Information in the Digital Era, Jurnal Dakwah dan Sosial Sinta 2. Kemudian pengalaman pemakalah seminar ilmiahnya, Lokakarya Nasional Dokumentasi dan Informasi, Data Informasi Pengetahuan di LIPI. Dan yang terakhir, pengelola jurnal ilmiah sebagai editor capaiannya Scopus Q4 di Jurnal Internasional Journal on Informatics Visualization, dan menjabat sebagai managing editor di Sinta 2 Embes Bal Elsevier di Jurnal Profesi Medika, Jurnal Kedokteran Kesehatan. Masya Allah, saya baca sedikit saja sudah banyak, apalagi saya baca semuanya ya Bapak, izin, banyak sekali pengalaman dan diklat-diklat yang pernah diikutinya.
Oke, marilah kita masuk ke agenda yang inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang akan berbagi pengetahuannya tentang parafrase kepada Bapak Dwi Fajar Saputra SOS MM. Disilakan. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan ya dari Politeknik Pelayaran Banten, yang saya hormati Ibu Yolanda tadi selaku Bu, Sudah sehat-sehat ya sehat, di kesempatan Alhamdulillah. hari ini. Terima kasih Bu, di kesempatan hari ini saya sedikit sharing saja ini mengenai bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari sisi parafrasenya ya untuk nantinya bisa kita optimalkan dalam mendukung artikel ilmiah. Saya izin share screen. Oke, materinya nanti bisa saya berikan Bapak Ibu. Yang jelas di hari ini saya juga akan coba agar bisa kita lebih dua arah ya, dari sisi penyampaian informasi dan juga penyampaian materinya. Nanti mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, pada dasarnya silakan saya Bapak Ibu ya. Misalnya ada pengalaman dari sisi Bapak Ibu dalam menjalankan beberapa peningkatan artikel, ataupun dalam membuat artikel, atau mungkin ada yang sedang membuat artikel dan nantinya bisa kita diskusikan bersama ya mengenai hal-hal yang nantinya bisa kita parafrasekan. Tujuannya memang untuk bisa meningkatkan dari sisi artikel yang sedang kita bangun gitu ya Bapak Ibu. Nah di materi yang pertama, saya coba masuk dari sisi definisinya terlebih dahulu. Jadi kalau kita samakan persepsi ya Bapak Ibu ya, yang memang berkaitan sama teknik parafrase di sini, ini merupakan satu hal yang penting bagi para penulis khususnya untuk bisa menghindari satu bentuk plagiarisme. Kan kalau plagiarisme berarti kan ini terkategori memiliki sifat plagiat gitu ya Bapak Ibu ya. Berbeda sama yang masih similarity. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, perbedaan mendasar antara plagiarisme dengan similarity. Kalau plagiarisme itu ketika kita sudah memiliki satu mindset seperti itu, efeknya nanti kita dengan mudah untuk bisa mengambil segala hal yang memang belum termasuk ataupun tidak termasuk apa yang menjadi kekayaan intelektual kita. Nah, tapi kalau yang berkaitan sama similarity itu adalah satu bentuk kesamaan. Kesamaan yang nantinya bisa dilakukan ataupun nantinya juga bisa dilihat kira-kira eh, terlalu besar dari segi persentasenya, atau mungkin masih bisa didapatkan dari segi standar tertentu. Contoh misalnya di dalam Kemdikbudristek itu kurang lebih 25 ya dari setiap similarity yang memang terkandung di dalam sebuah artikel yang ingin Bapak Ibu publikasikan. Jadi di dalam artikel yang Bapak Ibu kembangkan itu minimal atau maksimal itu adalah 25% berkaitan sama similarity-nya. Nanti kan tools-toolsnya bisa kita gunakan. Ada yang berkaitan sama Turnitin, ada yang berkaitan sama plagiarism check, ada yang berkaitan sama macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang ada yang memang keterkaitan juga sama implementasi AI di sana. Nah, ini beberapa yang nantinya bisa coba kita diskusikan juga. Yang jelas dari sisi definisi ini adalah bagaimana kita melakukan pernyataan ulang
dari makna yang memang terdapat dalam suatu teks atau kalimat. Atau bagian dari teks kalimat dengan menggunakan kata-kata lain atau kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud atau makna dari ide dan juga gagasan. Jadi membicarakan masalah yang terkandung di dalam satu bentuk parafrase itu harus bicara masalah maknanya terlebih dahulu. Apakah memang maknanya itu sudah tersirat dengan baik, yang memang bermasalah kalau misalnya ketika melakukan proses pengutipan itu tidak disertakan adanya satu bentuk parafrase, karena nanti akan dilakukan proses similarity check di sana. Biasanya kan idealnya seperti itu. Tapi memang kalau satu waktu di dalam melakukan proses parafrasenya ini, kita juga terlalu banyak ya didominasi sama hal-hal yang sifatnya itu sama dari sumber yang utama, ya jangan sering memiliki bentuk pikiran ataupun pengembangan ya yang tidak menyertakan adanya pengutipan dari sisi pengembangan artikel tersebut. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan pastinya untuk mengembangkan sebuah keilmuan atau bisa mengembangkan lagi setiap statement atau bisa mengembangkan lagi sebuah kalimat yang memang sudah terpublikasi. Tapi ada batasan-batasan tertentu yang nantinya bisa dilakukan juga sama Bapak Ibu. Antara lain seperti halnya berkaitan sama teks, kalimat, dan juga hal-hal lain yang memang nantinya sudah melekat di dalam artikel yang sudah terpublikasi. Dan tidak mengubah dari segi maksud dan juga ide gagasan yang sudah terpublikasi tersebut. Jadi jelas di sini kita samakan persepsi terlebih dahulu. Kalau berkaitan sama parafrase, kita akan berhadapan juga sama sebuah sifat ya yang nantinya bisa kita hindari ya seperti itu Bapak Ibu, yaitu plagiarisme. Dan juga teknisnya ini berkaitan sama sebuah kesamaan dan itu berbeda. Kalau kesamaan lebih ke hal-hal yang sifatnya itu teknis ya. Tapi kalau plagiat itu sudah masuk ke satu bentuk mindset tertentu. Dan ini yang bisa kita hindari nantinya. Kemudian, nah ini kita bicara masalah tantangan saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya juga bisa melihat perkembangan sekarang sudah sangat signifikan ya Bapak Ibu ya. Kita tidak lagi hanya berbasis melakukan proses import-ekspor, tapi kita bisa melakukan beberapa bagian yang sifatnya itu memberikan instruksi. Contoh, kalau Bapak Ibu udah mulai nih dengan menggunakan satu perangkat AI, misalnya adalah ChatGPT. Ada satu instruksi atau yang biasa kita kenal prompt, Bapak Ibu nanti bisa melakukan tolong parafrase dari artikel yang memang terkandung di dalam judul bla 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 bla. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari sini ada tantangan yang tersendiri Bapak Ibu. Ternyata saya coba men-chapter ya. Ini ada satu buku, ini sudah diterbitkan, sudah terpublikasi, sudah ada katalognya dan sudah mendapatkan ISBN. Jadi ada satu buku di sini yang Bapak Ibu bisa melihat adanya satu momen ataupun kalimat yang memang cukup disayangkan ya. Proses parafrasenya itu tidak dilakukan karena melakukan copy paste dari apa yang memang didapatkan dalam bentuk merubah satu bentuk instruksi ataupun mendapatkan hasil yang didapatkan di dalam penerapan AI. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, sebelum membahas lebih lanjut tentang pengantar buku clustering, perlu ditekankan bahwa sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki akses ke buku. Ada satu bentuk statement seperti ini, yang memang ini menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu, supaya nanti kita tidak serta-merta lagi membicarakan masalah parafrase itu hanya melakukan proses perubahan-perubahan sendiri. Tapi kita sudah masuk ke ranah etiknya juga gitu Bapak Ibu.
Dan ini yang nantinya perlu kita lihat apakah perkembangannya semakin besar ya, cara-cara yang kurang begitu relate dengan akademik, atau mungkin ya ini jadi satu hal yang sudah hal biasa gitu ya. Ya kita harapkan tidak sejauh itu pastinya ya. Tapi ini saya coba chapter, saya coba tampilkan di layar. Ini tantangan saat ini bagi Bapak Ibu dosen ataupun mungkin rekan-rekan mahasiswa ya, yang memang nantinya ketika mau melakukan satu bentuk parafrase ataupun mau mengambil sumber informasi dengan adanya AI, kita tidak serta-merta meninggalkan satu bentuk etika di sana. Kita harus melihat unsur-unsur yang sifatnya itu juga nanti membangun. Hanya faktor yang sesederhana ini ya, ini kata Bapak Ibu. Ya bisa jadi kata pengantarnya mungkin hanya beberapa kalimat, tapi apakah kemungkinan di bab 1, di bab 2, di bab 3, itu juga terdominasi dengan menggunakan AI? Nah, ini kan sudah masuk ke ranah etika yang cukup bisa kita perhatikan lebih dalam nanti. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya kita harapkan tidak terjadi secara signifikan nanti, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang di sisi kanan, ini dari jurnal yang sudah terpublikasi. Ada satu bentuk penyampaian sama juga, maaf, tetapi sebagai model bahasa AI tidak dapat menyelesaikan tugas tanpa mengetahui teks apa yang perlu ditulis ulang. Tolong beri saya informasi lebih lanjut. Dan ini di copy paste. Dan tidak ada satu bentuk cara pikir untuk melakukan parafrase itu sendiri. Jadi ada tantangan yang memang nantinya menjadi keseriusan ya. Karena kita sudah membicarakan masalah parafrase, ternyata contoh dari tantangan saat ini juga semakin tinggi dengan adanya penerapan anak diberikan kemudahan. Tapi berbicara masalah dia, etiknya sudah sampai masuk ke nanti bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan juga menjalankan hal-hal yang sifat lebih substan bagi dua contoh sampaikan. Ini tantangan kalau kita membicarakan juga masalah parafrase. Mungkin di beberapa webinar atau workshop ya, parafrase ini ya lebih membicarakan masalah yang sifatnya itu teknis-teknis. Misalnya bagaimana kita merubah dengan penggunaan sinonim dan lain sebagainya. Tapi di sini saya coba mau memblow up dulu. Ibu nanti kalau membicarakan masalah ya juga ada banyak tools yang bisa kita gunakan saat ini, tapi ya tidak serta-merta semuanya diakomodir. Ada hal-hal yang sifatnya etik di sana yang harus kita lihat dan kita juga harus melakukan proses penyesuaian di sana. Nah, ini sedikit gambaran ya Bapak Ibu ya di posisi yang sekarang. Dan berikutnya ini masalah juga kalau kita lihat, kalau tadi ini contohnya etik, saya coba buka ya linknya. Jadi di dalam publication ethic, authorship, dan juga AI tools, ini ada beberapa statement yang harus bisa dihindari ataupun menjadi pegangan bagi sisi Bapak Ibu. Author who use AI tools in the writing of a manuscript, production, or image graphical element of the paper in the collection and analysis of data must be transparent in disclosing in the material and method. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa menghadirkan satu bentuk informasi yang transparan di sana. Jangan serta-merta seperti yang tadi saya berikan contoh. Karena kalau kita hanya menggunakan AI dan juga beberapa tools lainnya tanpa kita melakukan proses substansial di sana, ya pastinya Bapak Ibu akan menjadi satu bentuk temuan dan juga ya ada sedikit degradasi gitu ya dari segi penulisan sebuah artikel kita nanti. Karena di AI-nya itu sendiri kita bisa menjadi sebuah teman atau kita juga bisa menjadi satu bentuk lawan kita nantinya.
untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Yang jelas kalau Bapak Ibu sudah mulai terbiasa dengan AI, itu hati-hati kalau misalnya membicarakan masalah room ya. Posisi seperti ini Bapak Ibu lihat adanya instruksi yang sudah dilakukan di dalam mengimplementasikan AI. Nah, tapi is the not a kunci atau not the key Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus bisa menentukan keputusannya sendiri. Nah, ini yang nantinya bisa dilihat. Bisa jadi ini merupakan respon feedback dari AI-nya, tapi Bapak Ibu tidak serta-merta itu menerima begitu saja. Tapi harus ada unsur-unsur substansial dan juga keilmuan yang nanti bisa ditekankan sama Bapak Ibu. Nah, ini landasan dari publication ethic yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu membicarakan masalah authorship dan juga AI tools, khususnya di lingkup parafrase ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Ini contoh best practice-nya Mbak sampaikan. Jadi di dalam parafrase hasil yang diharapkan kita bisa menghasilkan semacam seperti inilah kurang lebih. Contoh misalnya, penelitian ini menemukan bahwa algoritma pembelajaran pembelajaran mesin dapat meningkatkan akurasi dalam prediksi penyakit kronis hingga 20% dibandingkan metode tradisional. Ini before-nya ya. Nah, kemudian ini after-nya nih Bapak Ibu. After-nya, studi ini menunjukkan bahwa menggunakan algoritma pembelajaran mesin dapat meningkatkan kecepatan memprediksi penyakit kronis sebesar 20% lebih banyak dibandingkan metode tradisional. Ada yang tradisional, di sini kita ganti metodenya konvensional. Kemudian dari sini ada yang berkaitan sama algoritma pembelajaran mesin, tidak serta-merta pembelajaran mesinnya, Bapak Ibu langsung mendapatkan dari segi hubungan antar katanya ya. Di sini ada tambahan dapat meningkatkan akurasi, di sini diperluas dapat meningkatkan ketepatan dalam memprediksi penyakit kronis. Jadi di bagian sini mungkin ada beberapa perubahan ya di dalam satu bentuk parafrase. Ya idealnya sih hampir 50% ya dilakukan proses penyesuaian. Dan jangan lupa juga kita pastikan satu pernyataan ataupun kutipan kalau memang Bapak Ibu mengambil dari sumber yang sudah tersedia. Nah ini contohnya Bapak Ibu dari satu bentuk parafrase yang paling sederhana, entah itu kita menggunakan satu bentuk sinonim ataupun penambahan dari segi kalimat, kemudian juga penyesuaian dari beberapa hal yang nantinya akan berdampak dari yang before ini ke yang after. Berikutnya, ini 6 poin yang saya dapatkan ya dari Kemdikbudristek. Jadi di dalam Kemdikbudristek ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan satu bentuk ketentuan yang bisa Bapak Ibu lihat di PUEBI ya. PUEBI ada yang tahu Bapak Ibu yang di Balai Bahasa itu kan biasanya yang berkaitan sama pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Nah iya kan sekarang kan sudah kurang lebih beberapa tahun ya belum dilakukan proses penyesuaian gitu Bu. Nah ini yang agak-agak perlu kita advokasi ya ke Kemdikbudristek agar adanya penyesuaian. Tapi ini masih relate dan bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk kebutuhan dari best practice-nya. Dari yang seperti ini, before dan after, nanti Bapak Ibu bisa ditambah nih skill di dalam melakukan parafrasenya. Yang pertama, ini bisa menggunakan sinonim atau kata ganti, contohnya seperti ini. Di sini ada keterangan penelitian, kata gantinya dengan studi, gitu. Kemudian mengubah bentuk kelas kata. Ada beberapa bentuk kelas kata yang di sini meningkatkan akurasi
tapi di sini meningkatkan ketepatan. Adanya memang penyesuaian dari apa yang nantinya Bapak Ibu bisa buatkan. Kemudian typography di sini pastinya menyesuaikan dari segi bukan berarti yang bermasalah ya. Biasanya kan kalau kita typo itu ada beberapa yang tidak sesuai. Tapi memang dari sisi typography ini diharapkan Bapak Ibu adanya perubahan-perubahan yang menyesuaikan, terutama dari sisi menggunakan bahasa Inggris biasanya ya. Ataupun bahasa yang sifatnya itu ya keilmuan, entah itu berkaitan sama penamaan virus misalnya kalau Bapak Ibu di bidang kesehatan, atau misalnya di keilmuan saya, kalau keilmuan saya di ilmu informasi dan perpustakaan Bapak Ibu. Nah, ada beberapa yang memang sesuai dari segi kata-kata yang terkandung di dalam tipografinya. Nah, contoh misalnya dokumen. Nah, kalau dokumen bahasa Inggrisnya kan pakai NT ya. Nah, tapi kita merubah dari yang katanya itu menjadi dokumen, ditambah beberapa aspek misalnya dokumentary. Nah, berarti dari segi penyampaian informasi dokumentary di situ berarti kan serangkaian. Nah, tinggal dari sisi kitanya yang melakukan proses penyesuaian dari subjeknya, dari predikatnya, ataupun yang hal-hal yang sifatnya itu keterangan-keterangan tambahan. Berikutnya, mengubah struktur kalimat, penggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Ya, ini sudah bisa dilihat ya, ada beberapa juga penyesuaian ke arah sana, dari misalnya hingga menjadi sebesar misalnya. Kemudian menggunakan beberapa teknik parafrase sekaligus. Kalau teknik parafrase sekaligus ini nanti Bapak Ibu bisa merubah dari sisi biasanya sih yang ada di penyesuaian-penyesuaian yang sifatnya itu mungkin conclusion ya, atau di akhir. Misalnya saya ambil contoh di sini, saya ambil itu berkaitan sama meskipun pemerintah Indonesia ingin mengurangi, ini ada satu toolsnya, sebentar. Ini contoh yang sekaligus nih Bapak Ibu. Meskipun pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur, itu adalah jalan yang sulit terutama karena faktor swasta masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Diganti dengan yang lebih ringkas. Pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah. Jadi dari yang di sini meskipun bla 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 ini dibuat yang lebih spesifik lagi ya, dan juga di dalam satu nafas mungkin ya. Nah di sini diselesaikan sampai titik yang berikutnya hal kan investasi. Jadi pesan yang timbul itu tetap dan tidak ada perubahan, namun penyampaiannya ataupun bagian-bagian yang nantinya bisa disampaikan di setiap kalimat, entah itu kata, titik koma, dan itu juga akan mempengaruhi dari setiap bentuk parafrase yang dilakukan sama Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, satu lagi kita nama itu Bapak Ibu ya, sinonim. Nah, ini ada beberapa yang digunakan, antara lain misalnya terus ya. Kemudian ada di dalam sendiri. Sorry, salah. Bisa terlihat ya Bapak Ibu. Ini yang thesaurus tematis dari Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa ya. Jadi dari sini kita bisa melihat mungkin ada yang belum menggunakan, silakan bisa dipelajari terlebih dahulu. Ini sangat sederhana dan pada dasarnya thesaurus ini adalah satu bentuk khasanah gitu ya, untuk bisa kita jaga perkembangan maknanya sehingga terdokumentasi dengan baik. Nah, itu mungkin highlight yang bisa saya berikan gitu ya berkaitan sama penamaan thesaurus.
Nah, ini contoh-contohnya kita bisa menggunakan adjektiva, adverb, konjungsi, nomina, partikel, dan juga verba. Ambil contoh misalnya satu bentuk manajemen. Nah, manajemen kita bisa juga secara objektif, kita bisa menggunakan yang sifatnya itu administratif, atau misalnya manajerial, atau mungkin yang sifatnya itu ada kaitannya sama sebuah proses, baik misalnya menguntungkan ataupun merugikan. Jadi tidak serta-merta manajemen itu bisa menghasilkan sebuah lingkup satuan kerja misalnya ya. Tapi bisa juga kita buat dengan yang sifat-sifatnya itu ada yang menguntungkan ataupun merugikan. Ini dari segi bahasa Indonesianya. Kemudian kalau dari segi bahasa Inggris, mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan ya buat publikasi di luar negeri ataupun ke jurnal internasional misalnya, karena kalau di panduan angka kredit ya, Bapak Ibu kan juga bisa melihat ada beberapa kategori ya. Kategori pertama di jurnal nasional. Jurnal nasional itu berarti Bapak Ibu nanti bisa terkategori hanya dapatkan ISN saja jurnalnya. Kemudian ada juga jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi itu wajib sudah memiliki SINTA, baik SINTA 1 sampai SINTA 6. Ketika jurnal Bapak Ibu di Politeknik Pelayaran itu sudah SINTA, kategorinya adalah jurnal nasional terakreditasi. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah terindeks, baik misalnya di Copernicus, di DOAJ, ataupun Scopus yang kategorinya Q ataupun Q3 dengan beberapa impact factor dan juga beberapa set factor angka kredit, itu terkategori jurnal internasional. Ada lagi kan yang sifatnya itu internasional bereputasi, yang memang sudah high class ya ibunya. Untuk kategori Q1, Q2, kemudian mungkin impact factor dan juga set score-nya sudah melebihi dari 3 misalnya dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu sudah yang skala-skala tinggi. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Untuk kebutuhan parafrase, bisa menggunakan dari yang Oxford Dictionary ini. Ini bisa digunakan juga secara langsung, tapi memang agak dibatasi ya, karena ada beberapa layanan yang memang tidak disediakan secara langsung sama pihak pengembang dari Oxford Dictionary. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan juga dari beberapa satu bentuk perangkat bahasanya ya. Ada yang English, ada yang cenderung British gitu ya. Kemudian ada juga yang American English. Di sini nantinya bisa juga Bapak Ibu gunakan untuk kebutuhan yang memang sifatnya itu dibutuhkan buat mendukung artikel Bapak Ibu. Ambil contoh, misalnya digital art, dia ada di sini. Nah, nanti di digital art ini kita bisa mengetahui terlebih dahulu maksudnya itu apa sih digital art. Diberikanlah semacam definisi di sini. Art that is created using computer of other digital media. Nah, ini kan menjadi satu bentuk definisi yang sudah tersampaikan ya di dalam Oxford Dictionary-nya. Bahkan spellingnya juga kita bisa dengar di sini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dari unsur yang memang tersampaikan secara definisi dan juga secara penyampaian labelnya, di sini juga bisa kita ketahui ketentuan-ketentuan lain, apakah berkaitan sama aset, atau berkaitan sama digital, atau berkaitan sama audio tape, yang nantinya Bapak Ibu bisa melihat lebih lanjut. Kalau satu bagian ini kita sudah bisa memahami dengan baik, pastinya unsur-unsur lain dalam merubah penamaan, dalam menyesuaikan dari prosesnya ataupun predikatnya ataupun objeknya itu nanti bisa kita sesuaikan juga. Jadi yang jelas dengan adanya thesaurus dan juga dictionary ini kita bisa memahami terlebih dahulu
poin yang memang akan kita gunakan ataupun kita rubah dari parafrasenya itu mengenai apa sih, dan juga ketergantungan dan juga keterkaitannya. Kalau kita sudah memahami lebih lanjut, ya pastinya akan berpengaruh juga di dalam pemilihan kita untuk kata-kata yang akan kita gunakan. Oke. Berikutnya, kalau tadi dengan menggunakan Thesaurus dan juga Oxford Dictionary Online, kita juga ada yang basisnya itu layanan-layanan yang dengan penggunaan machine learning ya Bapak Ibu ya. Nah, ambil contoh di sini untuk yang bahasa Indonesia, mungkin ada yang pernah menggunakan Spinner Bapak Ibu? Ada yang menggunakan Bapak Ibu? Belum? Nah, ini Spinner bagi Bapak Ibu yang memang membutuhkan dari segi melakukan parafrase dengan bahasa Indonesia ya, bahasa pengantar di dalam artikelnya. Kemudian ada juga Grammarly yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih ekspertis lagi. Dan di dalam Grammarly ini, Bapak Ibu bisa dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya itu bisa diatur berdasarkan kelas. Misalnya, ada yang sifatnya itu formal, ada yang sifatnya itu sporty misalnya, atau misalnya sifatnya itu nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan kelas-kelas mana yang memang Bapak Ibu mau gunakan. Contohnya seperti itu. Ini Spinner. Oke. Nah, ini contohnya nih. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi Bapak Ibu punya satu draft, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal melihat kebutuhan buat melakukan proses parafrasenya ada di mana. Bapak Ibu bisa melakukan proses penyesuaian yang nantinya bisa didapatkan secara langsung di bagian adjust text. Jadi ambil contoh seperti ini, saya ingin membuat konten yang banyak untuk website saya, tapi saya tidak sempat menulis dari nol. Dari sini sampai titik ini, sampai koma ini, saya menggunakan spinner konten yang unik dengan menulis ulang secara mudah, titik. Dari titik ini, kita juga bisa merubah-rubah nih. Dari saya ingin menciptakan di sini ya, kemudian konten yang banyak buat web saya. Nah, ini mungkin dari yang kategori untuk website ini menjadi buat web. Namun saya nggak sempat, nah ini mungkin ada beberapa yang harus dilakukan proses penyesuaian. Contohnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya ambil dulu drafting dari artikel saya. Sebentar. Ini, oh in English ya, sorry. In English. Misalnya kayak gini, saya copy, ada beberapa. Jadi tinggal saya copy paste di bagian rewrite engine-nya. Kemudian nanti tinggal diklik separate and rewrite. Dia secara otomatis ya menggunakan machine learning ada beberapa pilihan. Nah, ini nanti yang bisa Bapak Ibu gunakan nih buat melakukan proses copy paste. Ambil contoh seperti ini, keahlian. Kita bisa ganti apa nih? Keahlian, kemahiran, kepiawaian. Ini kan sinonim. Sinonim bisa didapatkan dari, ya kita juga yang tadi ya, yang dictionary ataupun thesaurus. Jadi, apakah relate, apakah sesuai nih dari segi keahlian penulisannya, atau bisa kita ganti yang lebih mudah, keterampilan misalnya seperti itu. Tapi kan intinya ini tidak terbuang gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap menyampaikan dengan apa yang memang menjadi kebutuhan dari sisi Bapak Ibu.
Nah, iyalah misalnya ini bisa diganti menggambarkan. Salah satu kebutuhan yang sangat berarti adalah mungkin berguna atau bernilai yang wajib dipunyai. Nah, wajib bisa diganti sama mesti atau harus, originalnya dipunyai dengan dimiliki. Berubah. Keterampilan literasi menggambarkan salah satu kebutuhan yang sangat bernilai yang harus dimiliki oleh tiap orang. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian dari aspek-aspek yang nantinya mempengaruhi dari segi similarity-nya. Jadi ketika kita mau merubah similarity-nya sebenarnya, core atau intinya yang ingin kita rubah banyak gitu ya Bapak Ibu. Nah dari sini kita bisa melihat word count-nya berapa banyak, kemudian artikel similarity-nya nanti juga bisa kita sesuaikan. Kemiripan artikel 78,13 dengan fitur drag and drop. Nah, di sini nanti bisa dilihat nih dari beberapa artikel. Nah, ini artikel yang sudah saya terbitkan di jurnal Abdimas ya. Nah, di bagian jurnal Abdimas inilah ketika kita klik di bagian sini, tapi memang harus sifatnya itu berbayar ya untuk yang melakukan proses pemeriksaan. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan supaya kemiripan artikelnya ini bisa terhindari Bapak Ibu. Bisa kita drop misalnya 30% gitu ya. Ataupun mungkin yang cukup signifikan 10%, 15%, dan lain sebagainya. Nah, ini dari segi spinner. Oke. Kemudian yang di satu lagi, ini yang menggunakan Grammarly. Grammarly, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini kebetulan kan berlangganan. Tapi ini yang sifatnya itu untuk bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, terutama ya. Kalau Bapak Ibu mau mencoba ya tidak masalah ya. Jadi satu hal yang nantinya bisa Bapak Ibu lihat gitu perkembangannya sudah sejauh mana. Nah ini contoh, saya ambil yang new, kemudian nanti tinggal saya lakukan proses penyesuaian saja di sini. Ini goals-nya. Nah, dari goals ini kan bisa kita atur. Kita berbicara masalah akademik, kita bicara masalah bisnis, intentnya apakah describe atau tell a story, audiensnya siapa, general kah, knowledgeable kah, expertise kah, atau formalnya ini yang informal, netral, formal. Nah, kalau udah bicara masalah gini, misalnya ini akademik, terus nanti tipenya esai misalnya, report, atau apa, kemudian formatnya disesuaikan. Entah itu misalnya MLA atau others. Misalnya IEEE ya, dengan menggunakan cara-cara yang memang biasanya kan tersusun gitu ya, dengan menggunakan numerik. MLA, EPA misalnya seperti itu. Baru kita lakukan proses done di sini. Dan dari sini bisa kita cek dengan menggunakan satu perangkat. Misalnya saya punya satu artikel. Dalam artikel ini saya sesuaikan, tinggal memberikan suggestion ke kita. Jadi misalnya kayak gini, correctness-nya ada berapa banyak, clarified-nya. Kalau misalnya dikira accept, nah kalau posisi seperti ini berarti nggak banyak yang dilakukan proses perubahan ya. Atau ada beberapa yang memang significantly influence. Kemudian dari sini apakah mau disesuaikan? Ini contohnya misalnya yang DAM. DAM itu di sini dia tidak kalau saya kan ini harus disampaikan ya di sini ya. Tapi dengan adanya digital asset management DAM, menurut dari mereka ini udah cukup dengan menerapkan tulisnya itu cukup DAM. Oke, nah ini yang menurut saya juga menarik dah. Dan ini ada beberapa perubahan yang mendasar ini pastinya, tapi masih kita bisa pegang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan.
use this version ya. Nah, nanti dari sini kita bisa melihat job-nya, karakternya ada berapa, reading time-nya berapa, word length-nya berapa, vocabulary-nya berapa, dan lain sebagainya. Dan bisa kita lakukan proses download nanti dari segi report-nya. Nah, ini menarik, sudah menggunakan beberapa kebutuhan-kebutuhan ya, berkaitan sama machine learning, Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh yang nantinya bisa digunakan sama Bapak Ibu ya, di dalam menjalankan sebuah bentuk parafrase. Jadi aspek-aspek yang kita pegang, yang sifatnya itu keilmuan dan juga sifatnya itu satu bagian sebagai standar ya di dalam ini tetap kita harus pegang gitu Bapak Ibu. Tapi dengan pendekatan AI sekarang, jangan serta kita lagi ketika dan tidak melakukan proses cross check sehingga terjadi seperti ini. Nah, ini tantangan yang memang benar-benar harus bisa kita jaga dengan baik. Karena beragam tools, kemudahan, ya kita jangan sampai mudah gitu ya untuk dinabobokan. Dan selanjutnya, ini juga penting Bapak Ibu, best practice-nya kita harus membicarakan masalah citation chasing di sini. Apa itu citation chasing? Jadi kalau kita membicarakan masalah citation chasing, di dalam citation chasing ini kita bisa memanfaatkan satu bentuk informasi yang terkandung di dalam artikel yang sudah terpublikasi, kita bisa memastikan kalau kualitas-kualitas artikelnya itu dengan baik. Ini definisinya refer proses si dari untold. This is a way of finding target relevant research. It can be done within an article of work site, reference, and juga bibliografi. Nah, poin-poin seperti ini menjadi keharusan ketika nanti Bapak Ibu membicarakan masalah metadata ataupun berbicara masalah proses di dalam manajemen publikasi artikel Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta juga kita membicarakan masalah artikel yang terpublikasikan, tapi kita juga membicarakan masalah metadata yang terkandung. Kenapa penting? Karena nantinya bisa dilakukan proses pengembangan ke depannya. Kita bisa menjaga dari segi beberapa tools-tools yang nantinya kurang begitu berkenan dan juga berseberangan dengan etika publikasi. Ini metodenya kita bisa mencari dengan beberapa sumber elektronik yang sifatnya itu sudah memiliki kualitas di sana. Antara lain Web of Science dan juga Scopus. Untuk yang di Google Scholar, ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya memang ada kasus-kasus tertentu yang memang nantinya bisa kita gunakan dengan skala yang lebih tinggi lagi seperti Web of Science dan juga Scopus, entah itu Bapak Ibu sudah berlangganan atau Bapak Ibu sudah mendapatkan akses, ya sebaiknya sudah mulai menghindari menggunakan Google Scholar. Karena di dalam Google Scholar sekalipun juga proses-proses tersebut dari segi peer review dan lain sebagainya, dan memastikan ada satu bentuk syarat ya di dalam melakukan proses indexing di Google Scholar itu agak longgar di sini Bapak Ibu. Berbeda dengan yang di Web of Science dan juga Scopus. Dengan harapannya Bapak Ibu sudah dan using worksite or reference section an important article. Jadi memastikan Bapak Ibu memiliki satu bentuk pemilihan sumber informasi yang relevan, kualitas yang baik, berdasarkan dari database-database yang memang berkualitas juga. Jadi itu pentingnya dalam kita menjaga di dalam menghasilkan sebuah metode citation chasing. Dan ini yang perlu dihindari sama Bapak Ibu juga. Ada dua hal. Ada yang berkaitan sama misleading metric ya. Misleading metric di sini adalah database-database yang diragukan keabsahannya. Ini beberapa contoh potential predatory journal and publisher. Jadi kalau kita membicarakan masalah-masalah seperti ini dan Bapak Ibu mendapatkan artikel-artikel dari database-database seperti ini ataupun jurnal-jurnal seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa nggak usah repot-repot
kita membicarakan masalah parafrase atau apa? Karena kecenderungannya mereka juga tidak bisa menjaga ya dari segi proses reviewnya biasanya. Karena cenderungnya misalnya membicarakan masalah mungkin pembiayaannya saja, atau mungkin juga tidak menyertakan editor dan juga reviewer yang ekspertis di bidangnya. Sehingga hasil yang didapatkan di dalam artikel yang terpublikasi di database-database ini itu juga bermasalah. Entah itu dari segi kualitas, substansi, manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian, hati-hati juga namanya paper mails, Bapak Ibu. Apa itu paper mails? Paper mails di sini nantinya Bapak Ibu bisa dapatkan dari satu fenomena ya Bapak Ibu ya. Fenomena yang cukup menarik karena berkaitan sama agen-agen ataupun penyedia-penyedia paper yang sudah banyak berkeliaran gitu ya, ataupun sudah banyak di radar-radar gitu. Nah ini kan sekarang sudah sangat meluas ya Bapak Ibu ya, peran dari seorang paper mills. Paper mills di sini Bapak Ibu nantinya juga akan dihadapkan sama faktor-faktor yang sifatnya itu kemudahan. Jadi artikel Bapak Ibu nanti bisa dipublikasikan atau mungkin bisa dibilang kalau bahasa di Indonesianya itu joki lah bisa dibilang. Jadi hati-hati juga karena kecenderungannya mereka tidak melakukan proses peer review. Jadi hanya menerima, kemudian mereka bisa menyediakan medianya ataupun hal-hal yang sifatnya itu kemudahan gitu ya. Kemudian dari sini Bapak Ibu juga bisa nanti diberikan faktor-faktor lain pastinya, kemudahan-kemudahan lain pastinya. Di antara lain kalau kita membicarakan masalah topik kita di bagian parafrase, ya bisa jadi paper kita ketika dilakukan proses, walaupun nanti posisinya dilakukan proses Turnitin, bisa saja diterima sama yang bersangkutan. Jadi dia ada beberapa karakter. Nah ini beberapa karakteristiknya berkaitan sama paper mills. Nah ini menurut saya juga perlu diperhatikan, upayakan Bapak Ibu terhindar dari praktek-praktek seperti ini, karena akan berdampak ya dari segi kualitas yang dihasilkan. Oke, dan ini merupakan slide terakhir dari saya. Kesimpulannya, kalau kita membicarakan masalah parafrase, di dalam pengolahan informasi itu parafrase bisa menyederhanakan juga menjelaskan informasi yang kompleks. Contohnya misalnya tadi yang berkaitan sama citation chasing ya, sehingga mudah dipahami baik dari segi metadata, pemilihan kita di dalam database, dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan satu bentuk ide ataupun mindset berkaitan sama plagiat, yaitu plagiarisme, supaya kita bisa terhindar dari aspek-aspek yang merugikan kita. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menghasilkan sebuah aspek komunikasi ilmiah di sana, karena peneliti bisa menyampaikan temuan mereka dengan berbagai cara, dan juga adanya banyak pendekatan ya sekarang ya, dengan pendekatan AI, pendekatan tools, machine learning, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan sama pendidikan dan juga pembelajaran, parafrase nanti membantu untuk pendidikan dalam memperdalam pemahaman siswa. Baik misalnya di sini ada Bapak Ibu dosen, kemudian kita sudah sepakati dengan apa yang tadi saya sampaikan, ya diharapkan pemahaman terhadap mahasiswanya itu juga bisa terjaga dan sudah memiliki keseimbangan ya satu sama lain. Kemudian yang jelas dengan adanya parafrase juga nantinya Bapak Ibu bisa terbuka ya buat penyebaran pengetahuan. Kemudahan-kemudahan tersebutlah yang nantinya bisa meningkatkan juga baik dari segi kebutuhan-kebutuhan terhadap sintas skor Bapak Ibu, H-index, citation, dan juga aspek-aspek lain baik dari sisi Bapak Ibu selaku dosen ataupun untuk mendukung dari sisi lembaga Bapak Ibu. Karena di lembaga itu kan juga ada banyak ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita juga berkaitan sama IKU, kemudian berkaitan sama Sintaskor, klasterisasi, dan lain sebagainya. Agak banyak ekosistem yang memang harus bisa kita perhatikan. Dan yang jelas dari kesimpulan ini yang paling harus bisa kita sepakati terlebih dahulu, karena teknik parafrase ini penting bagi penulis untuk bisa menghindari satu bentuk ide mengenai unsur-unsur yang sifatnya itu plagiat.
tetap harus bisa menyebutkan sumbernya, itu juga yang sangat terpenting. Jadi, Bapak Ibu bisa menghargai, Bapak Ibu bisa mengembangkan sebuah keilmuan tanpa ada beban-beban tersendiri nantinya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Terima kasih Bapak Dwi Fajar Saputra atas pemaparannya. Alhamdulillah kita mendapat banyak ilmu baru ya terkait parafrase ini. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang penasaran terkait dengan parafrase, mumpung kita punya narasumbernya yang siap menjawab ya, Bapak izin, silakan dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mohon izin Ibu untuk bertanya. Ya, ya silakan Oke, Bapak. mohon izin Pak Yuk. Terima kasih banget tadi pemaparannya sangat sangat bagus banget. Eh, yang pertama, kami nanti minta tolong dikirimkan materinya Bapak tadi. Lalu yang kedua, pertanyaan kami, dari hasil plagiat ini, kalau kita nitinkan tools-nya yang paling bagus itu apa, karena itu nanti arahnya mau dipakai di perpustakaan kita, Bapak. Dengan demikian, kami mohon bantuannya nanti bisa koordinasi sama Pak Kolis atau Pak Ahmad Suhaldi untuk arah ke depan kita menciptakan SDM yang unggul dan menuju Indonesia Emas. Itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Wadir Satu, Bapak Rianto, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Duduk. Silakan Bapak, Baik, izin. saya ada satu materi seperti sebentar Pak. Ini saya mencoba pernah membandingkan ya. Sebentar. Oke, saya coba slideshow ya Bu. Tapi mana ini slideshow? Agak ribet nih. Nah, ini ada satu materi, saya mau izin ini sepertinya belum, atau mungkin nanti bisa saya downloadkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya dulu pernah diminta jadi materi di Untar. Ini kita membicarakan masalah aplikasi similarity checker ya, yang mana kaitannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wadir. Pada dasarnya, similarity checker ini secara umum proses kerjanya itu ya pada dasarnya sama ya dengan penggunaan memasukkan dokumen, teks yang ingin diperiksa dalam masing-masing tools. Kemudian dia akan mencari beragam pencarian sumber-sumber yang nanti akan disimpan di dalam database dan juga internet. Kemudian dari sini akan membandingkan nih kemiripan dari setiap dokumen yang memang sudah didapatkan nih. Dan nantinya mereka melaporkan dengan menjadikan persentase-persentase, kemudian letak-letak saja yang memang kecenderungannya itu similar. Nah, bisa kita exclude, bisa kita include, dan nanti bisa kita lakukan proses cetak. Sehingga nanti bisa kita dapatkan ini yang bisa didapatkan dari artikel yang memang dilakukan proses pengecekan similarity-nya. Ini produk-produknya Pak, yang saya coba rangkum. Ada Turnitin, ada Authenticate, ada plagiarisme juga. Bahkan ada juga yang dari India, itu baru setahu saya, tapi belum saya sisipkan di sini. Cuma dari sisi perbandingan, memang Turnitin dan juga Authenticate ini pada dasarnya lead ya. Untuk di Turnitin
ini untuk proses student paper database-nya atau yang berkaitan sama mungkin berkaitan sama tugas akhir, skripsi, kemudian tesis ya, yang labelnya itu berasal dari tiap mahasiswa-mahasiswa, itu kurang lebih dilakukan proses mendapat 1,8 billion ya. Ini bisa terkategori miliar gitu ya, database yang tersedia di dalam Turnitin. Kemudian juga di Internet Archive, kemudian di Premium Scholarly Publication. Ini saya dapat langsung dari marketingnya waktu itu ya. Nah kemudian kalau yang di Identicate ini lebih besar lagi, tapi dia melakukan proses kayak semacam masing-masing itu di kotak-kotakin gitu Pak. Jadi nggak semuanya di plot di dalam satu kategori. Kalau tadi yang di atas kan itu student paper ya. Kalau yang di sini dia di kotak-kotakin. Ada yang terkategori subscription artikel, ada yang terkategori subscription jurnal dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga data-data dari ProQuest, dissertation, and thesis. Nah, ini kan biasanya berkaitan juga ya sama holding masing-masing. Untuk yang di Turnitin, ini holdingnya dia berdiri sendiri sepertinya. Kalau yang di Identicate, ini sudah memiliki holding tersendiri di tim dari Thomson Reuters ya, yang nanti mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Web of Science, kemudian EndNote, nah itu kan beberapa produk yang dihasilkan juga sama mereka. Nah ini yang didapatkan dari uji pemenuhan syarat dan juga perbandingan, memang dari segi Turnitin ini masih leading. Jadi ada beberapa slide yang tadi mungkin ini dia ya. Nah ini yang memang didapatkan, jadi hasil ketika kita melakukan proses pemeriksaan, dua database itu yang paling tinggi Pak. Jadi antara Turnitin dan juga Identicate. Tapi sekarang itu banyak isu-isu yang berkaitan sama Turnitin yang agak kurang begitu apa ya, ramah gitu ya sama pengelolaan similarity khususnya di Indonesia. Karena sekarang semakin banyak dibatasi. Misalnya ada beberapa itu harus di level tertentu. Misalnya pembiayaan di atas 100 juta, misalnya seperti itu. Atau aspek-aspek yang memang berkaitan sama regulasi yang baru diterapkan sama mereka. Jadi instruktur itu hanya bisa diberikan kesempatan melakukan beberapa kali pengecekan. Kalau dulu kan diberikan banyak unlimited lah bisa dibilang. Dulu ya dengan biaya mungkin di spare 90 juta misalnya dalam 1 tahun, nah itu diberikan unlimited. Tapi kalau posisi sekarang ada beberapa yang memang saya dapatkan juga dan informasi dari rekan-rekan kerja ya, itu ada kekurangan-kekurangan dan juga pengurangan-pengurangan dari segi Turnitin. Jadi dengan posisi seperti itu, kemungkinan besar Identicate nanti nih Pak bisa Bapak jadikan opsi juga buat melakukan proses perlangganan. Nah dari sini yang memang bisa menarik nantinya Bapak bisa melihat juga tips-tipsnya nih dalam memilih aplikasi. Pertama dari segi keakuratannya, kemudian ketersediaan, kemudahan penggunaan, kemampuan, biaya, dan juga biaya sama privacy. Karena dengan unsur-unsur ini yang nantinya bisa menjadi satu bentuk apa ya pilihan gitu ya. Karena sekarang itu untuk yang di Turnitin ada beberapa yang sudah tidak berlangganan. Dia tapi masih terbatas dari database-database-nya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari sama parafrase di Grammarly ini juga ada keterkaitan sama pengecekan plagiarisme. Contohnya ya datanya agak lama maaf.
Saya ambil contohnya dulu di sini. Lebih lama ini. Nah, ini ketika memproses, mungkin contohnya Bapak ya. Jadi yang memproses, dia ada juga satu pemilihan di sini. Nah, ini sini. Checking for plagiarism. Jadi kita bisa nge-set juga dari beberapa bagian tertentu yang nantinya bisa kita sesuaikan. Dari artikel yang tadi dengan menggunakan pengecekan parafrasenya dan juga grammar, bisa dilakukan proses pendeteksian juga dari satu tools di sini, plagiarism. Dan biayanya sebenarnya lebih terjangkau. Untuk yang grammar yang saya langgan, ini nggak nyampe 8 juta ya, dalam 1 tahun gitu. Bisa dapat 3 akun saja, tapi bisa multi user ya. Jadi misalnya satu akun saya bisa buka, teman saya juga bisa buka, jadinya tidak terinstall di dalam satu laptop ataupun satu PC gitu. Dan ini juga bisa dilakukan proses pengecekan plagiarisme. Cuma posisinya ya kurang lebih seperti ini saja, Pak. Tidak bisa melakukan satu bentuk pengecekan secara lebih terstruktur ya. Kalau tadi yang dari Turnitin kan kita bisa mulai terlebih dahulu dengan membuat kelas, kemudian bisa dari segi strukturnya, kemudian juga bisa ngeset dari segi penilaian di Excel. Nah, ini kurang lebih seperti ini saja. Dan nantinya tidak ada yang bisa kita cek itu sebagai laporan. Nah, kalau posisi yang di masing-masing program biasanya dicek tuh laporannya ya, kemudian disampaikan entah itu ke siswanya atau ke pembimbingnya. Nah, dari situ kan baru ini dapat sebagai bisa digunakan untuk opsi. Yang jelas saya sangat apresiasi itu satu konsep ataupun perencanaan yang bagus, Pak. Ini nanti mungkin bisa juga kita kolaborasi untuk itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali Pak Dwi. Satu lagi ya Pak, jadi nanti kami minta tolong Bapak bisa komunikasi sama Pak Kolis maupun Pak Suharli, yaitu kita itu jujur aja kita mau masang hal ini, dan kami pernah punya pengalaman untuk masang di mana Semarang sewaktu itu. Kami juga berkolaborasi itu sampai dengan yang arsip nasional itu satu, yang kedua kali dengan Keminfo. Nah, ini kan kalau kita mau masang ini kan bahasa kasarnya eh, kami butuh bantuan Bapak lah, intinya begitu aja. Jadi kami nanti minta sama Pak Kolis atau Pak Suharli, tolong buatin proposal untuk arah ke sini, kita ajukan ke Pak Direktur, baik untuk taruna maupun atau mahasiswa kami maupun untuk dosen-dosen kami, biar kita untuk memperbaiki diri. Masalahnya ini adalah kampus baru Bapak, dan baru lahir, kita masih merangkak, kita masih banyak belajar. Itu aja, terima kasih Pak Dwi Fajar, Siap, terima kasih ya Pak, selamat siang. siang, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya? Izin Bu Yolanda. Siap, Pak Holi, silakan Bapak. Ya, mohon izin Pak Fajar. Terima kasih atas penyampaian materinya tadi. Mohon izin Pak Fajar, apakah Grammarly tadi kalau untuk para pres itu hanya bisa sebagian atau bisa digunakan untuk utus satu paper Pak, seperti pada Turnitin itu Pak? Kalau emang nanti bisa digunakan utuh misalkan satu paper, kalau harganya bisa 8 juta kan berarti agak lebih murah daripada Turnitin ini Pak. Karena kami kemarin pernah menanyakan Turnitin itu harganya juga cukup lumayan Bapak kalau kita pikul sendiri gitu. Tapi kalau kita kolaborasi ya memang agak murah, tapi juga masih mahal juga, termasuk kalau untuk
kita penggunaannya tidak terlalu cakup besar begitu Pak. Terima kasih Pak, mohon izin. Siap. Jadi kalau masalah yang di Grammarly untuk saat ini ya Pak, jadi hanya melakukan proses-prosesnya yang seperti yang tadi saya sampaikan tuh Pak. Dia ada yang saya bisa perjelas seperti ini. Nah ini contoh. Kalau untuk satu artikel ini bisa Pak, bisa dan tidak ada pembatasan ya dari segi Word-nya, bahkan bisa juga melakukan proses bisa juga melakukan proses seperti ini, yang upload file. Oke, nah kemudian nanti bisa kita lakukan mendapatkan juga beberapa. Cuma kalau di turn it in, itu kita bisa exclude, kita bisa include-kan gitu Pak. Dan juga kita bisa melakukan proses setting. Tapi di sini ini terbatas. Ini belum bisa mencakup sejauh itu. Baru tahap-tahap ini saja nih, yang memang berkaitannya sama billion. Nih saya juga belum dapat ya untuk database di electronic resource ya. Apakah memang dia seperti turn 18, kalau turn 18 dan juga Identicat tadi kan terbuka. Ada 1 miliar untuk student paper-nya. Kalau di turn 18 dia dipisah-pisah per kategori seperti itu. Tapi pada dasarnya untuk kebutuhan pemeriksaan di sini memungkinkan dengan ada fasilitas upload file. Nah, cuma hasil yang didapat itu tidak seperti yang nantinya Bapak bisa lakukan di turn 18. Memang benar ada kebutuhan-kebutuhan ya konsorsium seperti itu, Pak. Cuma kembali lagi, Pak, ada beberapa yang memang nggak puas gitu ya dengan konsep konsorsium yang ditawarkan. Kalau saya lihat memang ada faktor-faktor yang semakin dibuat rahasia ya atau semakin dijaga intinya sama turn 18 karena semakin masif dulu itu yang memang menyediakan fasilitas-fasilitas pengecekan plagiarisme yang penting dia punya akun. Yang penting dia punya akun, kemudian dia bisa melakukan proses scanning di sana. Dan itu banyak sekali, Bapak bisa lihat misalnya di Shopee, di Tokopedia, atau mungkin di misalnya kemarin saya coba bantu dari kegiatan di FFPTI itu di DKI Jakarta. Dari sana itu ada beberapa lembaga ya yang mau gabung di dalam konsorsium. Tapi dibatasi banget Pak, nggak boleh yang ada kaitannya sama kedokteran, nggak boleh yang ada kaitannya sama teknik, kemudian juga minimal studentnya harus berapa orang gitu ya. Kita ketika melebihi dari 1.000 misalnya yang aktif, itu udah nggak masuk ke dalam konsorsium. Jadinya ya mau nggak mau agak susah gitu ya buat bergerak. Walaupun pembiayaannya cukup terjangkau ya dengan kisaran kurang lebih 15 jutaan dalam 1 tahun. Tapi ya itu tadi. Dan kita juga harus bisa melihat, misalnya, Bapak apakah diberikan akun administrator atau tidak nantinya. Kalau Bapak diberikan akun administrator, itu Bapak bisa lebih leluasa. Ada kasus-kasus yang misalnya harus dihapus pengecekan scannernya, kemudian juga harus dihapus laporan yang memang sudah dilakukan scan-nya. Nah itu Bapak punya hak hanya sebagai administrator dari turn 18-nya saja, tidak bisa sampai tahap instruktur. Nah itu juga yang mungkin hati-hati, perlu dilihat juga, perlu diidentifikasi ya kebutuhan-kebutuhan Bapak itu seperti apa. Tapi kalau yang di Grammarly ini nggak begitu banyak yang nanti ya Bapak bisa dapatkan, paling kurang lebih seperti ini dan bisa melakukan proses download juga sebenarnya. Cuma ya itu tadi tidak melakukan secara apa ya exclude atau include gitu. Seperti ini aja nih, saya nggak bisa melanjutkan nih apa saya delete apa enggak. Nah, seperti ini. Lihat ya Pak ya. Ini baru plagiarisme
detected. Itu dia bukan similarity. Ini kan agak-agak apa ya, terburu-buru gitu mendeteksinya sebagai plagiat. Padahal ini baru tahap similarity. Kalau di sininya mungkin ditambahkan sama penulis, ini bukan kategori plagiat gitu ya. Jadi dari segi penyampaian informasi yang terkandung di dalam Grammarly juga ada beberapa yang memang harus dilakukan penyesuaian. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Mas Ahmad barangkali ingin bertanya. Suara saya kedengaran Mbak Yola. Sudah kedengaran, Pak. Silakan, Oh Pak. iya, Punten Pak Dwi, mau izin bertanya. Kebetulan kan Silakan, Pak. saya bidang ilmunya matematika gitu, Pak. Nah itu salah satu kendala kami itu di bidang sains itu masalah rumus, Pak. Kan kalau beberapa rumus itu nggak bisa diganti ya, Pak ya. Kira-kira gitu supaya menghindari eh, plagiasi gitu, terdeteksi similarity-nya itu seperti apa gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi kalau memang kita membicarakan masalah hal-hal yang sifatnya itu core dari keilmuannya, ya. Nah, ambil contoh misalnya, kalau di hukum itu kan berkaitan sama undang-undang misalnya, Pak. Undang-undang yang memang ya nggak mungkin juga kan kita lakukan proses pemeriksaan plagiarisme gitu. Karena kalaupun memang sudah ke-publish ke dalam apa namanya online base ya, ataupun satu bentuk publikasi, ya itu nantinya akan berpengaruh juga ya dari segi penentuan. Karena memang yang dideteksi ya, itu kan tidak bisa spesifik. Misalnya, oh ini undang-undang, nanti si Grammarly apakah menyesuaikan juga atau enggak, ya itu kan memang harus bisa kita lihat. Jadi intinya memang dari sisi Bapak selaku penulis ataupun Bapak selaku dosen, ya harus ada satu statement yang jelas di sana ya. Kalau itu memang kategorinya adalah satu ilmu baku gitu ya, dan tidak bisa dilakukan proses penyesuaian. Karena dari pengecekan plagiarismenya juga, kalau di beberapa jurnal internasional, saya kebetulan ngelola jurnal Scopus di Q3 ya. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti itu, ya saya biasanya terbuka untuk komunikasi dengan para penulis. Tidak serta-merta semuanya saya bebankan ataupun saya lihat, saya dapat dari setiap tools yang saya dapatkan. Entah itu Turnitin ataupun Grammarly gitu ya. Nah, tapi memang saya harus bisa memastikan kembali ini satu bentuk baku dan tidak bisa dilakukan proses penyesuaian. Nah, yang menjadi permasalahannya biasanya bagian tadi tuh Pak, citation chasing-nya, atau bisa melengkapi setiap instrumen yang ada di bagian-bagian tertentu. Kalau Bapak misalnya menggunakan satu bentuk hyperlink ya dari artikel yang memang termasuk dalam template jurnalnya, itu lebih mudah Pak. Jadinya nanti bisa diketahui, oh ini yang berkaitan sama aspek-aspek yang sifatnya baku, tidak bisa dilakukan proses penyesuaian. Nah, nantinya unsur yang ada di bagian grammarnya
ya pastinya kan tidak bisa langsung kita sesuaikan secara langsung. Harus bisa kita selaku penulisnya itu yang memberikan satu bentuk statement, entah itu dari sisi informasi yang sebelum di dalam rumus tersebut, atau mungkin yang berkaitan sama highlight dari rumus tersebut yang nanti bisa kita perkuat, atau dari setelah dengan adanya penyampaian informasi yang sudah dilakukan sama Bapak yang sudah Bapak tulis itu memang unsur-unsur di dalam apa namanya parafrasenya itu ya harus bisa diperhitungkan kembali. Kalau misalnya Bapak bisa menyampaikan dengan baik, ada bentuk citation chasing-nya, ada bentuk kelengkapan dari setiap instrumen yang ada di dalam metadata tersebut, itu Bapak bisa tidak terkategori plagiat. Karena kan yang dikhawatirkan tadi ya, similarity ke depannya terus dikategorikan atau dicap sebagai plagiat. Tapi kalau unsur-unsur itu saja dan memang itu tidak bisa dilakukan proses penyesuaian, itu sudah hak Bapak untuk bisa memberikan informasi tersebut. Kalau misalnya memang tidak digunakan, bahkan menggunakan pedoman-pedoman lain, mungkin ada opsi-opsi yang bisa Bapak berikan. Tapi kalau sudah menjadi satu hal yang tidak bisa dirubah lagi, ya mau seperti apa, nggak mungkin kita juga paksakan kan seperti itu Pak. Jadi ada bagian-bagian yang nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Entah itu Bapak misalnya sebagai penulisnya, Bapak bisa komunikasi ke pihak editornya, atau mungkin kalau di perpustakaan kan juga terkadang ya pustakawannya itu ketika melakukan proses pemeriksaan ya entah itu footnote misalnya atau di bagian headernya itu juga bisa dilakukan pengecekan plagiarisme gitu, pengecekan similarity-nya. Nah, tapi di kita gitu kalau di kampus saya itu biasa dilakukan proses setup dulu. Jadi tahap-tahap processing seperti itu nanti bisa kita pastikan kembali Pak sudah berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya bukan masalah tiba gitu ya, tapi memang ada di dalam satu bentuk komunikasi yang mungkin belum tersampaikan dengan baik. Ataupun dari sisi standar yang ada dari pengelola tersebut, entah itu jurnal atau mungkin yang berkaitan sama perpustakaan, sehingga Bapak bisa memberikan satu bentuk statement bahwa memang ini berkaitan sama statement baku ya, yang tidak bisa dilakukan proses penyesuaian kembali. Demikian Bapak. Terima kasih banyak jawabannya, Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan jika ingin bertanya. Izin Pak Dudu, saya ingin bertanya sebelum Bapak Ibu yang lain sambil berpikir untuk menanyakan sesuatu yang lain. Izin ya Bapak. Tadi dalam pemaparan Bapak menyebutkan artikel maksimal 25% ya similarity-nya. Nah, bagaimana jika misalnya dalam suatu kampus itu belum memberlakukan plagiarism check. Kemudian setelah lulus bertahun-tahun baru ada pengecekan itu ternyata di atas 25%. Nah, kemungkinan yang akan terjadi itu bagaimana ya Bapak izin? Baik Bu. Baik, saya bisa pastikan lagi itu ada di Permendikbud ya 39/2021 itu Bu. Jadi ini contohnya. Sebenarnya itu hanya himbauan ya Bu ya. Jadi nggak spesifik ada punishment atau apa gitu. Nah, ini sebentar. Dulu itu sebenarnya juga ada satu
tools ya, namanya Anjani, tapi belum jadi tuh. Nah, di sini nih berkaitan sama integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Nah, yang jelas posisi sekarang di eh, Politeknik ya, apakah memang sudah ada progres gitu Bu untuk bisa menentukan persentase tertentu atau bagaimana? Belum ada sih Pak izin, belum belum ada secara tertulis ya. Cuma dari kami para dosen pembimbing menekankan jangan terlalu banyak apa mengutip, itu harus menggunakan eh, ketentuannya dan hindari plagiarisme seperti itu. Cuma untuk persentasenya belum tertulis secara ini Pak izin. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya belum tertulis ya itu menurut saya harus bisa dimasukkan ya Bu ya ke dalam satu bentuk guideline-nya di dalam menghasilkan karya ilmiah ataupun tugas akhir. Yang jelas yaitu untuk bisa kita berikan satu bentuk standarisasi gitu. Karena kalau kita lepas begitu aja ataupun mungkin nanti dosen pembimbingnya terlalu banyak ya load kerjanya, ya ada hal-hal yang nanti bisa merugikan gitu ya, baik dari segi apa namanya kelembagaan ataupun juga yang berkaitan sama pribadi masing-masing. Nah, ini yang harus bisa kita sepakati terlebih dahulu, Ibu. Nah, kalau posisi itu nanti sudah kita sepakati, ada penyamaan persepsi di sana, disegerakan saran saya untuk bisa dibuat satu bentuk panduan untuk bisa ditentukan nih. Karena dari masing-masing ya, mungkin misalnya nih persentase misalnya saya cuma sebatas ini deh. Waktu itu saya lihat sih ada banyak ya yang nantinya bisa Ibu lihat gitu kebijakan-kebijakannya di UI misalnya. Nah, ini di FMIPA nih 2020 mungkin masih. Jadi dari sini seluruh uji kemiripan menggunakan perangkat Turnitin. Nah, ini bahkan hasil uji kemiripannya tinggi juga ini. Sumber utama tidak lebih dari 5%, Bu. Keseluruhan itu 20%. Dan ini sudah ditandatangani ya, jadi satu hal yang bisa kita lihat. Dan mungkin dari tahap seperti ini bisa disesuaikan nanti ke Politeknik ya Bu. Yang jelas kalau misalnya dengan posisi sekarang, ChatGPT itu semakin masif ya, kemudian juga pemeriksaan translate dengan menggunakan Google Translate, DeepL dan lain sebagainya, itu semakin canggih. Bahkan Bu, untuk buat UTS ataupun menjawab UAS ya, mahasiswa-mahasiswa saya itu sekarang udah banyak menggunakan AI Bu, dan saya bisa mendeteksinya gitu. Bahkan saya sudah sepakati kita tidak bisa sepenuhnya menggunakan AI dan harus ada kesepakatan dari segi penentuan persentasenya. Nah, dari situ baru dah tuh mereka mulai terbuka ya, AI itu seperti apa, kemudian dampak negatifnya seperti apa, titik kritis pemahaman dari mahasiswa itu juga akan berdampak gitu, Bu. Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang, ya pastinya nanti menjadi satu hal yang agak sulit gitu ya Bu. Kita bisa harapkan kualitas lulusan kita juga akan bersaing di depan gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya mulai bisa ditentukan. Nah, ini menjadi salah satu contoh nih dari FMIPA UI. Tapi kalau untuk yang di Kemdikbud, ini di integritas akademik dan menghasilkan karya ilmiah. Ini sebenarnya di representasi dari Anjani. Cuma udah keburu ganti
ke Mas Menteri. Pernah dengar kan Bapak Ibu ini Anjani? Tapi sudah keburu ganti jadi Mas Menteri, nah ini malah nggak jadi. Dulu waktu itu sama Prof. Nasir ya yang dari Undip. Nah, ini sudah dirancang sebenarnya. Cuma sampai sekarang ya seperti ini saja nih beberapa guideline dan juga updating berkaitan sama regulasinya belum begitu jelas. Harapannya nanti kalau sudah sampai jadi ini akan terdistribusi ya ke masing-masing perguruan tinggi. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya tim sebelumnya masuk yang di tim Anjani, Garuda, dan juga Sinta. Nah, tapi ini udah keburu belum desain, padahal tinggal ngesain dong tuh Bapak Ibu. Regulasi udah ada, segala macam juga udah ada. Tinggal desain aja, tapi pas masuk ke Mas Menteri ini kurang begitu dilihat sepertinya. Dan kurang didukung juga waktu itu sama Pak PLT ya, Prof. Nizam. Jadinya ya masih belum begitu kelihatan nih perannya akan seperti apa. Oke, mungkin seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu. Baik Bapak, terima kasih. Berarti 25% itu di setiap tempat itu bisa jadi berbeda-beda ya Pak ya, tergantung ditetapkannya oleh kampus tersebut ya Pak. Betul Ibu. Jadi ya itu merupakan satu regulasi yang sifatnya itu opsional sebenarnya. Tidak mengikat ya. Karena ya kan harus negara aja Ibu. Baik Bapak, saya jadi tergelitik dengan statement dosen saya dulu waktu saya kuliah. Beliau bilang dosa besar dunia akademik itu plagiarisme seperti itu. Jadi sepertinya plagiarisme itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan gitu menurut saya sampai sekarang. Jadi kadang-kadang kalau mau menuliskan kalimat atau apa harus benar-benar dipastikan itu tidak benar-benar sama gitu. Jadi memang harus banyak apa ya, harus berwawasan yang luas ya Pak ya, izin untuk dapat menuliskan kalimat supaya tidak benar-benar sama begitu Pak. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya? Pak Jibril mungkin? Nggak ada Bu, cukup baik Bu. Terima kasih Bu. Bu Moderator, terima kasih Bu. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Pak Holis? Mungkin Bu Yola, suara saya kedengaran. Iya, terdengar. Silakan Pak Ahmad. Bapak Silakan Ibu Pak. minta bantuannya untuk menyalakan kamera untuk difoto. Silakan Bapak Ibu dinyalakan di kameranya. Bapak Ibu yang lain silakan dinyalakan kameranya. Oke, saya akan hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ulangi. Eh, Oke, saya ulangi. 1, 2, 3.
Oke, untuk Bapak Ibu di eh, bagian kedua, eh, oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah on cam. Ya, monggo Mbak Yola dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Pak Weli mungkin. Sementara belum ada, Bu Yo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ian, silakan Pak Ian. Ya, Bu. Silakan Pak Ian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Eh, baik, izin bertanya Pak Dwi Fajar terkait dengan Ya Pak, silakan. hasil karya ilmiah mahasiswa atau taruna diaplikasikan dan bagaimana karya ilmiah kita dosen itu include di dalam publikasi eh, mahasiswa atau taruna tanpa apa problem terkait dengan plagiat atau misalkan kita menyatut karya ilmiah orang lain begitu. Terima kasih Pak Dwi. Jadi maksudnya ada satu tugas akhir yang memang sudah terdeteksi plagiat gitu ya Pak? Eh, jadi di karya ilmiah itu dipublikasi, tapi sebenarnya eh, dia punya mahasiswa begitu. Nah, kita posisinya Oh, sebagai pembimbingnya itu seperti apa begitu ya? Apakah boleh sebagai misalkan penulis pertama dengan koodor ya koodornya seperti itu? Khawatirnya nanti si pembimbingnya atau dosen pembimbing karya ilmiah ini masuk kategori plagiat. oke oke Pak. Jadi kalau di sini harus sepakati dulu kita menggunakan regulasi yang mana ya. Kalau kita membicarakan masalah pelanggaran di Permendikbud nomor 39 2021 itu kategorinya fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan juga pengajuan jamak. Ini yang menjadi satu bagian yang harus kita sepakati dulu, Bapak. Yang mencetus ide ini ada namanya Bapak Ide Bagus dari Ubaya. Nah, ini beliau Ide Bagus ya Putra ya. Ini beliau, sorry, ini memang membuat nih beliau concern sekali di bidang integritas akademik. Ya, kalau Bapak Ibu nanti untuk apa yang berkait sama integritas akademik tertarik mengundang ekspertisnya, nah ini saya rekomendasikan Pak Ide Bagus namanya.
menjadi satu tim sama saya di bidang publikasi di Kemdikbudristek, tapi memang dikhususkan di integritas akademik. Nah, ini Bapak nanti bisa melihat nih, apa yang memang dimaksud fabrikasi, apa yang dimaksud falsifikasi, plagiat. Memang tadi pertanyaan Bapak mungkin bisa diperjelas aspek apa yang nantinya Bapak bisa lihat. Apakah ini tergantung dari cara pandang atau apa, nanti bisa kita sesuaikan nih dari masing-masing definisi dan juga turunan definisi yang ada. Yang jelas, kalau tadi mungkin ya yang Bapak khawatirkan adalah adanya kepengarangan yang tidak sah. Jadi harusnya itu adalah si penulisnya adalah mahasiswa, kemudian tiba-tiba ada dosen yang mengaku pembimbingnya mungkin, kemudian dia harus menyertakan di dalam kepenulisan, kepengarangan yang nanti disubmit entah itu ke jurnal ataupun ke proceeding ya, ataupun ke buku yang memang nantinya berdampak dari segi banyaknya kepengarangan yang ada. Nah, jelas kalau posisi seperti itu, ya itu tidak sah. Harus memiliki satu bentuk kejelasan di awal. Kejelasan di awal yang bisa dilakukan adalah kita lihat dulu dari penugasan, entah itu misalnya dari dekan ataupun dari rektor ya, kalau memang yang bersangkutan adalah PA-nya, pembimbing akademiknya. Kalau misalnya memang sudah clear dan ada log dari ya fasilitasnya, tapi bisa ditingkatkan sampai jurnal ataupun skala jurnal internasional, nah itu sah-sah saja Bapak, karena memang menjadi satu hal yang isi awal legalitas tersebut, sampai prosesnya bisa dilihat setiap lognya, kemudian sampai tahap akhir sudah ada kesepakatan buat dipublikasikan bersama. Nah itu clear Bapak, tidak ada masalah. Tapi kalau kasus yang tadi tiba-tiba mereka diminta ataupun mau masuk ya di dalam kepengarangannya, itu jelas itu merupakan satu bentuk pelanggaran. Nah konsekuensinya kalau di Anjani ini sebenarnya ada beberapa pengukuran-pengukurannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dan juga ada penerapan-penerapannya nih, contoh penetapan sanksi dan lain sebagainya.